Untuk bisa menikmati tongseng kambing, tidak perlu lagi jauh-jauh jalan-jalan ke Jawa Tengah karena teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Rasanya enak banget, wajib banget sih buat cobain ini. Dagingnya super lembut, ada gurihnya, ada pedesnya, campur-campur deh, terus itu seger. Enak banget deh pokoknya. Daripada bikin penasaran, langsung aja ke cara bikinnya ya. Bahan yang diperlukan itu ada cabai merah, ada lengkuas yang sudah dipotong-potong kayak gini, terus serai yang sudah dipotong-potong juga, dan bawang putih juga bawang merah. Dan itu sudah aku potong-potong semua ya, jadi nanti memudahkan saat di blender. Selanjutnya ada 1000 ml santan dengan kekentalan sedang. Ada ketumbar yang sudah disangrai, selanjutnya ada kemiri seperti ini sudah disangrai, terus jahe juga kunyit bakar. Lanjut ada lada butiran yang seperti ini, lada putih yang sudah disangrai juga ya. Dan ada jinten juga yang sudah disangrai seperti ini. Lanjut ada kol yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, dan ada daun bawang dipotong-potong seperti ini. Lalu ada cabai rawit caplak, ada tomat yang sudah dipotong-potong, dan ada 2 lembar daun jeruk, seperti ini ya, 2 lembar daun jeruk. Lalu ada 2 lembar daun salam. Bahan yang diperlukan selanjutnya itu ada kecap manis seperti ini. Lalu ada bumbu seasoning, itu ada kaldu bubuk yang rasa sapi, terus gula putih dan garam kasar. Tidak lupa menggunakan daging kambing seperti ini sudah dipotong-potong ya, dan ini 1 kg. Bahan semuanya sudah siap, langkah selanjutnya kita bisa haluskan bumbunya ya. Tidak lupa ditambahkan air supaya memudahkan saat di blender. Lalu blendernya ditutup dan siap dihaluskan sampai mendapati tekstur bumbu seperti ini ya, teman-teman di rumah bisa lihat. Langkah selanjutnya aku mau siapin dulu gulekan, jadi garam, ketumbar, lada, jinten, itu aku haluskannya menggunakan gulekan ya. Karena kali ini aku mau menggunakan semuanya yang butiran supaya rasanya lebih maknyus, jadi aku gulek manual. Karena kalau misalnya pakai blender itu biasanya dia tidak halus. Dan bahan-bahan ini dihaluskan semuanya sampai mendapatkan tekstur yang halus seperti ini ya. Langkah selanjutnya bisa siapkan minyak, biarkan minyaknya hingga panas. Ketika minyaknya sudah cukup panas, bisa dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya, terutama ini bumbu yang sudah kita blender. Lalu bisa ditambahkan ketumbar, jinten, lada, dan garam yang sudah dihaluskan manual tadi dengan gulekan. Langkah selanjutnya bumbu ini bisa ditumis sampai wangi dan minyaknya keluar. Ketika sudah harum, minyaknya sudah keluar, bisa dimasukkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan gula pasir. Lalu ditambahkan kaldu bubuk rasa sapinya, dan ini diaduk-aduk sampai merata. Lalu langkah selanjutnya jangan lupa ditambahkan air dan dimasak kembali, biarkan airnya sampai menyusut dan matang. Ketika minyaknya sudah naik, airnya sudah menyusut, bisa kita masukkan daging kambingnya ya. Biarkan sebentar sampai kandungan air dalam dagingnya itu keluar ya. Sambil menunggu kandungan air dalam dagingnya keluar, jangan lupa bisa ditambahkan kecap. Diaduk-aduk supaya semuanya merata. Ini sudah terlihat ya, kandungan air dalam dagingnya sudah keluar. Dan langkah selanjutnya, ketika airnya sudah keluar dalam dagingnya seperti ini,
Bisa ditambahkan air. Jadi fungsi air di sini untuk membantu proses melembutkan dagingnya. Tips memasak daging supaya cepat lembut itu wajib menggunakan api yang kecil ya. Jadi jangan menggunakan api yang besar. Dan langkah selanjutnya, proses memasaknya bisa ditutup rapat seperti ini. Biarkan daging hingga empuk dan airnya menyusut. Kalau misalnya dirasa-rasa dagingnya belum empuk, bisa nanti ditambahkan airnya kembali ya. Ketika sudah cukup waktu dan bisa kita lihat, kita buka tutupnya. Dan ini penampakan dagingnya ya. Coba dites menggunakan garpu, gimana dagingnya sudah lembut atau belum. Dan kalau dirasa-rasa sudah lembut, artinya siap untuk ke proses selanjutnya. Alhamdulillah dagingnya aku masak kali ini sudah lembut, jadi siap untuk ke proses selanjutnya. Langkah selanjutnya bisa tuangkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 1000 ml yang sudah disiapkan tadi ya. Dan ini diaduk-aduk, biarkan beberapa saat. Biarkan santannya hingga tanak dan jangan sampai pecah. Bisa diaduk-aduk seperti ini ya. Setelah santannya tanak dan matang, proses selanjutnya bisa ditambahkan cabai rawit utuh seperti ini. Biarkan beberapa saat sampai cabainya dimasak layu ya, sampai cabainya layu. Karena kalau misalnya cabainya nggak layu, dia mentah dan akan bau langu sayurnya. Jadi baiknya biarkan beberapa saat dulu hingga cabainya layu. Ketika cabainya sudah layu, kita bisa masukkan bahan selanjutnya, itu ada daun bawang yang sudah diiris-iris seperti ini. Menyusul bisa dimasukkan kolnya. Lalu diaduk-aduk sebentar, biarkan kolnya matang ya, dan layu. Dan ketika kolnya sudah matang, lalu bisa kita masukin buah tomatnya ya. Jadi buah tomatnya itu terakhiran aja. Dan buah tomatnya ini dimasak tidak perlu sampai bonyok atau matang. Jadi cukup selewatan aja dengan waktu yang sebentar. Jadi biar terasa freshnya dan segarnya. Jangan lupa sambil dikoreksi rasa ya. Biarkan beberapa saat dan tongseng kambing siap dihidangkan. Ini baunya super harum, wangi banget. Benar-benar wajib dicobain sih menu yang satu ini. Untuk variasi salah satu menu yang dimasak di rumah untuk keluarga. Selamat mencoba ya. Resep lengkapnya ada di kolom deskripsi. Nantikan video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.